Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 13 Juli, judul renungan kita, Hari-hari dalam hidup saya. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Salah satu nilai inti yang penting bagi kita sebagai orang Kristen adalah penggunaan salah satu karunia terpenting yang Tuhan berikan kepada kita, waktu. Waktu itu tidak terlihat, datang dari atas, tidak dapat dilihat, disentuh, dikendalikan, atau diubah, dan setiap manusia memiliki persediaan yang sama, dijatah dengan jumlah yang sama, meskipun tidak ada yang tahu kapan waktu mereka akan habis. Itulah mengapa hal ini tampaknya cocok dengan bagian langit di atas dari perintah kedua. Menurut Mazmur pasal 139, Tuhan telah merencanakan kita dan menentukan hari-hari kita sebelum kita dilahirkan. Hal ini membingungkan untuk dipahami, karena jika Anda memahaminya secara harfiah, sepertinya hal ini menghilangkan semua pilihan pribadi dan membuat kita ditakdirkan untuk hidup dalam jumlah hari yang telah ditentukan dengan cara yang telah ditentukan. Kami tahu itu tidak benar. Kebebasan berkehendak sangat penting bagi Allah, sehingga Dia mempertaruhkan nasib seluruh alam semesta, dan Yesus akhirnya memberikan hidup dan kemahadirannya agar Anda dan saya dapat memilih bukan hanya apa yang harus dilakukan, tetapi bahkan apakah akan percaya kepadanya atau tidak. Namun dalam kemanusiaan kita tidak dapat mulai memahami bahwa Tuhan itu kekal. Dia ada di luar waktu dan dapat melihat pilihan dan kehidupan kita dan merespons semua itu dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas. Jadi waktu kita semuanya adalah anugerah Tuhan. Dia tidak perlu memberikannya kepada kita, dan Dia juga tidak perlu memberikan kebebasan kepada kita untuk menggunakannya, tetapi Dia memberikannya. Itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk tidak membiarkannya mengambil alih hidup kita seolah-olah itu adalah Tuhan kita. Namun, hal itu tidaklah mudah. Anak-anak, setan tahu bahwa jika kita dapat menguasai waktu kita, ia dapat menguasai kita. Dan ia tidak akan membiarkan kita dengan hal-hal yang mendesak, detail-detail, dan keadaan darurat yang muncul setiap menit, komitmen yang berlebihan, atau bahkan membiarkan orang lain memiliki terlalu banyak suara atas waktu kita. Tentu saja, keluarga, guru, atau atasan kita memiliki andil dalam menentukan bagaimana kita menghabiskan waktu kita, tetapi Tuhan harus selalu diutamakan. Mari kita lihat dua cara untuk memastikan hal itu terjadi. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Pencipta, perencana, penjadwal, Engkau juga hidup dalam sebuah jadwal. 1000 tahun kami mungkin seperti 1 hari bagimu, tetapi Engkau tahu kapan Engkau berencana untuk melakukan sesuatu dan Engkau tidak bisa diburu-buru atau ditunda.
Tolonglah saya untuk hidup dalam kenyamanan dan keamanan yang diberikan oleh pikiran. Dan terima kasih atas karunia hari-hari dalam hidup saya. Kiranya mereka semua memuliakan Engkau. Amin.